Pernah nggak sih kamu ngerasain punya hubungan yang isinya drama terus? Bukan drama yang bikin nangis sesenggukan atau sampai lempar-lemparan barangnya, tapi drama-drama kecil yang kalau dipikir-pikir lagi malah bikin ketawa. Nah, kalau kamu pernah, berarti kamu nggak sendirian. Kisah cinta aku dan dia itu persis kayak gitu, penuh drama, penuh tawa, dan yang paling penting, selalu ada mie instan di setiap episodenya. Hubungan kami itu seperti sinetron kejar tayang dengan rating tertinggi. Setiap hari, ada saja bumbu-bumbu baru yang bikin ceritanya makin seru. Mulai dari salah paham sepele yang jadi besar, sampai cemburu buta yang gak ada dasarnya sama sekali. Pernah suatu hari, aku lagi asyik balas chat grup kerjaan sambil senyum-senyum sendiri karena ada teman yang kirim meme lucu. Tiba-tiba, dia datang dengan muka ditekuk, langsung ngambil ponselku. Dia pikir aku lagi cutting mesra sama orang lain. Padahal isinya cuma stiker bapak-bapak lucu dan obrolan soal deadline. Ya ampun, drama dimulai. Dia ngambek, aku coba jelasin, tapi percuma. Dia udah terlanjur masuk ke mode cemburu level dewa. Aku biarin dulu aja dia dengan dunianya. Tapi nggak lama, perutku mulai demo, lapar. Aku ke dapur, buka lemari, dan di sanalah penyelamat itu berada. 2 bungkus mie instan. Aku masak 2 porsi, 1 buatku, 1 lagi buat si raja drama. Aroma khas bumbu mie instan yang lagi direbus itu kayaknya punya sihir tersendiri. Pelan-pelan, dia keluar kamar, hidungnya kembang kempis mendus aroma surgawi itu. Dia duduk di meja makan, masih dengan muka cemberut, tapi matanya nggak bisa bohong. Dia ngeliatin panci dengan penuh harap. Aku taruh semangkuk mie panas di depannya, lengkap dengan telur setengah matang dan irisan sawi. Tanpa banyak kata, kami makan dalam diam. Tapi keheningan itu nggak canggung. Justru, suara seruputan mie kami yang bersahutan jadi musik latar perdamaian. Selesai makan, dia akhirnya ngomong, "Maaf ya, tadi aku cemburu nggak jelas." Dan aku cuma bisa senyum sambil jawab, "Iya, lain kali kalau cemburu, bilang aja. Biar kita bisa langsung makan mie bareng." Akhirnya kami ketawa bareng, menertawakan kekonyolan yang baru saja terjadi. Mie instan, sekali lagi, berhasil jadi pahlawan kesiangan. Mie instan di hubungan kami itu bukan cuma sekadar makanan pengganjal perut. Dia itu saksi bisu. Dia ada saat kami begadang nonton film horor sampai subuh, padahal besoknya harus kerja pagi. Dia ada waktu kami merayakan hal-hal kecil, kayak berhasil ngerakit lemari baru tanpa sisa 1 baut pun. Dan yang paling penting, dia selalu jadi mediator paling ampuh setiap kali kami bertengkar. Rasanya, semua masalah jadi lebih ringan setelah semangkuk mie instan hangat. Mungkin karena saat makan mie, kita jadi fokus pada kenikmatan sederhana di depan mata, dan lupa sejenak sama drama yang lagi berlangsung. Ada lagi cerita drama lainnya. Waktu itu kami lagi jalan-jalan di mall. Tiba-tiba aku nggak sengaja ketemu teman lama, teman cowok waktu SMA dulu. Kami ngobrol sebentar, nostalgia masa-masa sekolah, ketawa ketiwi. Pacarku dari tadi cuma berdiri di sampingku, pasang senyum paling palsu yang pernah aku lihat. Aku tahu, alarm bahaya sudah berbunyi. Setelah temanku pergi, dia langsung diam 1000 bahasa. Aku tanya kenapa? Jawabnya singkat, "Nggak apa-apa." Wah, ini dia kalimat paling keramat dalam dunia perdramaan. Nggak apa-apa itu artinya ada apa-apa banget dan kamu harusnya tahu kenapa. Sepanjang jalan pulang, suasana di mobil dingin banget, lebih dingin dari AC. Aku coba ajak ngobrol. Dia cuma jawab, ya." Oh, sampai di rumah, dia langsung masuk kamar dan banting pintu. Oke, level dramanya naik lagi. Aku pusing, tapi juga lapar. Dan seperti biasa, pelarianku adalah dapur. Aku masak mie instan lagi. Kali ini aku bikin versi spesial, pakai tambahan keju, kornat, dan potongan cabai rawit. Aromanya memenuhi seluruh ruangan. Aku sengaja buka pintu kamarnya sedikit, biar aromanya masuk. Taktik lama, tapi selalu berhasil. Benar saja. Nggak sampai 5 menit, dia keluar kamar, masih dengan muka kusut, tapi kali ini ada sedikit rasa penasaran di matanya. Dia lihat aku lagi makan mie dengan lahapnya. Dia nelan ludah,
Akhirnya, dia nyerah. Dia duduk di sebelahku, ngambil garpu, dan tanpa izin langsung nyomot mie dari mangkukku. Tadi itu siapa? Tanyanya sambil ngunyah. Aku jelasin kalau itu cuma teman SMA. Enggak lebih. Dia manggut-manggut. Terus nyomot mie lagi, dan lagi sampai setengah isi mangkukku pindah ke perutnya. Pertengkaran selesai, perut kenyang. Hati pun senang. Mie instan memang penyelamat sejati. Kadang aku berpikir, apa jadinya hubungan kami tanpa drama-drama kecil ini? Mungkin bakal terasa hambar. Justru karena ada salah paham, cemburu, dan ngambek-ngambekan inilah kami jadi belajar lebih banyak tentang satu sama lain. Kami belajar cara berkomunikasi lebih baik, belajar cara mengelola emosi, dan yang terpenting, belajar cara berdamai dengan cara yang paling enak, makan mie instan. Mie instan itu sudah seperti bagian dari ritual kami. Kalau lagi senang, kami masak mie instan double porsi dengan topping melimpah sebagai bentuk perayaan. Kalau lagi sedih atau stres karena kerjaan, kami masak mie instan kuah pedas sambil nonton acara komedi. Kalau lagi bertengkar, ya itu tadi, mie instan jadi duta perdamaian. Makanan sederhana ini punya tempat yang sangat istimewa di hati dan perut kami. Dia lebih dari sekadar makanan, dia adalah simbol kebersamaan, kehangatan, dan kompromi. Mungkin kedengarannya aneh ya, cinta dan mie instan. Tapi buat kami, keduanya itu nyambung banget. Cinta kami itu seperti rasa mie instan. Kadang pedas karena pertengkaran, kadang gurih karena momen-momen manis, kadang sedikit asin karena air mata, tapi pada akhirnya selalu bikin nagih dan selalu bikin kangen. Selalu ada rasa ingin kembali lagi, merasakan kehangatan yang sama. Jadi, buat kamu yang mungkin lagi ngalamin drama-drama serupa dalam hubunganmu, jangan buru-buru menyerah. Coba deh, ajak pasanganmu duduk bareng, bukan untuk berdebat, tapi untuk menikmati sesuatu yang sederhana bersama-sama. Bisa jadi itu secangkir kopi, sepotong kue, atau kalau mau ikut cara kami, ya semangkuk mie instan. Siapa tahu, di antara seruputan kuah dan kunyahan mie, kalian bisa menemukan jalan tengah dan menertawakan semua drama yang ada. Karena pada akhirnya, hubungan itu bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam perdebatan, tapi tentang bagaimana kita bisa melewati semuanya bersama. Baik itu suka maupun duka, tawa maupun air mata. Dan kalau di tengah perjalanan itu ada mie instan yang menemani, yaitu bonus yang sangat menyenangkan. Kisah kami masih akan terus berlanjut, dengan episode-episode drama baru yang pastinya akan muncul. Tapi satu hal yang pasti, selama masih ada mie instan di lemari dapur, kami tahu kami akan baik-baik saja. Kami akan selalu punya cara untuk berdamai, untuk kembali tertawa bersama, dan untuk merayakan cinta kami yang unik, penuh drama, dan selalu hangat seperti semangkuk mie instan yang baru matang. Terima kasih sudah nonton cerita kami yang sedikit aneh ini. Semoga bisa menghibur ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.